Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Para jemaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini seperti biasa kita duduk setelah selesai melaksanakan kewajiban salat maghrib kita secara berjamaah. Kita mengisi waktu antara maghrib dan isya ini untuk mudzakarah, untuk bermajelis ilmu, dan sesuai dengan jadwal bahwa malam hari ini kita akan bersama melanjutkan kajian kita dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah, dan kita sekarang sudah berada di pembahasan yang kelima di dalam buku ini. Pembahasan yang sebelumnya kita bahas adalah pembahasan yang berkaitan tentang adab-adab mandi. Dan biasanya orang ketika dia selesai mandi maka dia kemudian berpakaian. Dan inilah adab yang kelima yang beliau sebutkan di dalam bukunya ini. Pembahasan yang kelima, adabul libas, adab-adab yang mesti kita jaga di dalam berpakaian. Dan pakaian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan seperti kenikmatan itu secara umum, di antaranya itu terkadang ada larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang di antara larangan itu terkadang para ulama kita menjelaskan hikmahnya, kenapa dia dilarang, atau ulama kita tidak menjelaskan hikmah pelarangannya, dan tentunya itu merupakan murni ujian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkaca pada kehidupan Adam alaihissalam, ketika dia berada di surga, Allah menyediakan banyak kenikmatan untuknya dan memberikannya satu ujian, larangan. Dia dilarang untuk mendekati buah yang ada di sebuah pohon. Nah, pakaian ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak ragamnya, banyak macamnya, itu diperbolehkan untuk kita semua, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, untuk dipakai. Namun ada di antara pakaian itu yang beragam tadi itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang hikmahnya dijelaskan oleh ulama kita, ada juga yang tidak dijelaskan oleh ulama kita. Dan tentunya sekali lagi itu adalah ujian ketaatan kita kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nantinya ya kita akan jumpai itu di dalam pembahasan kita, di dalam pembahasan yang kelima ini, adab yang harus kita jaga di dalam berpakaian. Kita langsung masuk ke pembahasan yang disampaikan oleh beliau di dalam kitabnya. Yang pertama, ad-du'a inda lubsil jadid minat thiyab. Berdoa bagi seseorang yang mengenakan pakaian baru. Dan doa di sini, di dalam adab-adab berpakaian ini ada dua tempatnya yang beliau sebutkan, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ketika seorang mengenakan pakaian yang baru,
Kemudian yang kedua, ketika seorang mengenakan pakaian yang biasa dia pakai, pakaian lamanya. Dan kalau kita perhatikan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mulai dari pembahasan yang pertama sampai dengan pembahasan yang kelima ini, ternyata kita dapati bahwa doa itu tempatnya banyak sekali. Ya, mulai dari kita bangun tidur kita disyariatkan untuk berdoa. Kita mau tidur juga seperti itu. Kita masuk ke toilet kita diajarkan untuk berdoa. Kita keluar dari toilet kita diajarkan untuk berdoa. Mau berwudu kita berdoa. Setelah kita berwudu kita berdoa. Kita mau mandi kita berdoa. Setelah kita mandi juga seperti itu. Dan ternyata ketika kita mau berpakaian kita juga diajarkan untuk berdoa. Ya, dan penuntut ilmu harusnya menjadi orang yang layak untuk menyandang gelar penuntut ilmu. Ya, ada anggapan bahwa orang-orang yang biasanya semakin belajar itu semakin meninggalkan doa. Pade mancaji toba baca doang. Iya, padahal sebenarnya tidak. Justru semakin kita menuntut ilmu seharusnya menjadikan kita menjadi orang yang rajin membaca doa. Iya, rajin membaca doa. Iya. Di segala aktivitas-aktivitas kehidupan kita. Nah, di sini kita kembali diajarkan doa itu. Ya, dan moga-moga di pembahasan-pembahasan sebelumnya doa-doa yang kita ajarkan itu sudah dihafalkan semua. Ya, karena kalau belum bertambah lagi ini doa. Ya, ini ada lagi satu tambahan doa yang diajarkan oleh penulis buku ini. Ya, jangan sampai ya sudah banyak doa yang kita sebut, sudah banyak doa yang kita yang beliau ajarkan di dalam bukunya ini. Ya, kita belum hafalkan satu atau dua doa itu. Ya, di sini beliau mengatakan ketika seorang mengenakan pakaian baru dia disyariatkan untuk berdoa sebagaimana hadis dari Abu Sa'id. Dia mengatakan adalah Rasulullah SAW ketika dia mengenakan pakaian yang baru, entah itu imamah, surban, entah itu kamisan, entah itu pakaian baju, aurida, atau ya pakaian yang menutupi yang di bawah itu, ya kecuali beliau akan berdoa. Ya, kecuali beliau akan berdoa. Dan salah satu di antara doa yang diajarkan oleh beliau adalah Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya, kita mengatakan ya Allah, segala puji bagimu, Engkau memberikan saya pakaian ini. Ya, saya meminta kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari apa pakaian ini dia diciptakan untuknya. Dan saya berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan dari keburukan atas apa pakaian ini diciptakan untuknya. Ya, kita berdoa dengan doa ini bagi yang mengenakan pakaian baru. Bagaimana nih kalau tidak dihafal Ustaz doanya panjang sekali tadi itu? Minimal alhamdulillah. Minimal alhamdulillah. Kita memuji Allah bahwa kita diberikan nikmat yang baru. Ya, kita diberikan nikmat yang baru, alhamdulillah. Iya. Ya, biasanya kalau dikasih pendek-pendek begini langsung terbesit di dalam hatinya, itu nih saya. Pokoknya itu nih saya. Iya, tadi yang panjang-panjang itu untuk Ustaz. Untuk Ustaz Jamal, untuk Ustaz Haji Johan misalnya, untuk Ustaz Tirmidzi. Yang pendek-pendek itu nih saya. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan yang beliau tidak sebutkan di sini, doa ketika kita melihat orang yang mengenakan pakaian baru. Kita doakan dengan doa apa? Iya. Apa doanya? Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Iya. Pakailah pakaian barumu itu, hiduplah dengan kehidupan yang terpuji dan matilah dalam keadaan syahid. Ya, matilah dalam keadaan syahid. Kita doakan dengan sepenuh hati. Meskipun kita tahu tidak ada perang di sini, tidak ada jihad di sini, kita doakan supaya dia mati syahid. Iya. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama. Nah, adab yang kedua ketika kita mengenakan pakaian itu sendiri. Ya, pakaian itu sendiri.
Di dalam hadis dari Mu'adz bin Anas dari bapaknya, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, beliau mengatakan, "Man labisa thawban," siapa yang memakai pakaian, faqala alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang membaca doa ini, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosanya akan diampuni. Ya, dosa-dosa yang pernah dia kerjakan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir sama dengan doa makan. Ya, alhamdulillahilladzi at'amanihi wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, hampir sama doanya. Ya, dan lagi-lagi kalau kita tidak hafal, ya cukup kita mengatakan alhamdulillah, itu yang paling sedikit. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pakaian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, at-tayammun. Ya, selalu mendahulukan bagian sebelah kanan ketika kita mengerjakan sesuatu, termasuk ketika kita berpakaian. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa kana Rasulullah SAW idza labisa qamisan bada'a bimayaminihi. Ya, Abu Hurairah mengatakan adalah Rasulullah ketika dia mengenakan pakaian, dia memulainya dengan sebelah kanan. Dan berdasarkan hadis yang umum, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia mengatakan kana Rasulullah SAW yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendahulukan yang kanan-kanan ketika beliau memakai sendal, ketika beliau bersisir, ketika beliau bersuci, dan di setiap keadaan di mana beliau ingin mengerjakan sesuatu yang baik, yang baik-baik. Ya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mulai dengan sebelah kanan. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-hirsu ala husnil madhhar. Selalu berusaha untuk berpenampilan yang baik, yang enak untuk dipandang, yang indah untuk dilihat ketika seseorang melihatnya. Dan ini menjadi semakin ditekankan lagi, ya, terutama yang sudah menikah, untuk memperbaiki penampilannya di hadapan istrinya. Iya. Kebanyakan ikhwah sekarang, laki-laki sekarang, suami sekarang itu kalah gagah sama artis Korea. Iya. Istrinya senang menonton drama Korea di rumah. Iya. Yang akhirnya disajikan penampilan laki-laki yang gagah, rapi, ya, putih bersih. Iya. Ketika suaminya pulang, ya, acak-acakan, dan karena sudah capek dia tidak perhatikan penampilan lagi, ya, dia langsung dekat sama istrinya. Istrinya menolak. Kenapa? Ya, baru saja dia lihat yang gagah-gagah, dia lihat ke depan gagah-gagah, dia lihat ke samping amit-amit. Iya. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Ini tidak berarti wanita boleh menonton film Korea dan membanding-bandingkannya dengan suami. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya di sini jamaah sekalian, perhatikan penampilan kita. Begitu juga sebaliknya, wanita itu perhatikan, ya, penampilannya di hadapan suaminya. Iya. Jangan justru sebaliknya, kita berdandan untuk orang lain. Ya, kalau mau keluar rumah gagah sekali. Iya. Kalau di dalam rumah, ya, pokoknya bau keringat dia kasih istrinya. Iya. Begitu juga sebaliknya, istrinya kalau mau keluar rumah berdandan wangi, rapi. Iya. Tetapi di rumah, iya, pakai, kalau daster dan rapi, alhamdulillah. Iya. Kalau daster sudah pakai daster bau bawang, iya, baru bangun tidur tidak cuci muka, iya, pergi ke depan suaminya, iya, di hadapan suaminya. Ya, Rasulullah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau beliau masuk ke rumahnya, yang pertama kali dia lakukan adalah bersiwak.
Dan beliau selalu menjaga penampilannya di hadapan istri-istrinya. Ya, betul juga Ummahatul Mukminin mengajarkan kepada para wanita agar memperbaiki penampilannya di hadapan para suaminya. Dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, pernah datang satu orang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah pernah mendatangi kami ketika kami kumpul-kumpul, lalu kemudian ra'a rajulan sya'ithan qad tafarraqa sya'ruhu. Dia melihat seorang laki-laki di antara kami itu rambutnya acak-acakan. Ya, rambutnya saja ini ya, rambutnya acak-acakan. Maka Rasulullah mengatakan, amma kana yajidu hadza ma yusakkinu bihi sya'rahu. Ya, tidak adakah sisir yang didapat orang ini sehingga dia bisa rapikan rambutnya? Ini sisir rambutnya saja yang dilihat oleh Rasulullah ini tidak rapi. Makanya jangan nyinyirin laki-laki itu kalau ada sisir di kantongnya. Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa itu kalau dia mau rapikan. Tetapi jangan juga berlebih-lebihan. Pokoknya setiap detik. Pokoknya setiap detik bercermin lagi. Tidak seperti itu juga. Kemudian beliau juga melihat laki-laki alaihi thiyabun wasikhah, yang berpakaian yang pakaiannya sangat kotor. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, amma kana hadza yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbahu. Tidak adakah air yang dipakai, yang didapat oleh orang ini sehingga dia bisa mencuci pakaiannya? Jaga penampilan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti baru, tidak mesti mahal, tidak. Yang penting kerapian itu dijaga, kebersihan itu dijaga. Dan mencintai pakaian yang baik, menyukai pakaian yang rapi, yang bersih, itu bukan bagian dari hal yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji zarrah. Maka salah seorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanatan? Mau kalau baju yang dia pakai bagus, sandal yang dia pakai bagus. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Yang dimaksud kesombongan adalah batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan meremehkan manusia. Yang tercela ketika kita memakai pakaian yang bagus lalu kita kemudian meremehkan orang yang pakaiannya lebih jelek dari kita. Makanya saya tadi katakan tidak mesti mahal. Tidak mesti mahal, tetapi cukup rapi dan bersih. Supaya bisa kelihatan indah. Bahkan pakaian yang terlalu mahal itu bisa mendatangkan sifat yang kedua tadi itu, ghamtun nas. Makanya saya sering bilang itu, beda itu kalau kita pakai pakaian yang seharga 5 jutaan misalnya dengan pakaian yang seharga cuma 200.000. Kalau kita pakai pakaian yang 200.000 itu masuk kemana saja, itu biasa-biasa saja itu. Tapi coba pakai pakaian yang 5 jutaan misalnya, atau 10 juta, atau bahkan puluhan juta. Pokoknya apalagi kalau ada mereknya kalau ada mereknya di belakang itu, pokoknya selalu menghadap ke belakang. Biar terbaca itu mereknya. Ustaz kita itu bilang, bahkan kalau wanita itu pakai BH itu, kalau BH-nya mahal itu sengaja pakai pakaian yang tipis-tipis biar kelihatan itu merek BH-nya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi tidak mesti mahal. Tidak mesti mahal. Cukup rapi dan dijaga kebersihannya. Kemudian yang kelima, adab yang kelima, adamu italati thawbi asfal minal ka'baini lirijal. Tidak menjulurkan pakaian sampai ke bawah mata kaki bagi laki-laki. Tadi yang kita katakan, ada beberapa
Ya, di antara nikmat yang Allah berikan, nikmat berpakaian. Kita dibolehkan untuk berpakaian apapun, beragam, ya, dengan banyak jenisnya, silahkan. Ya, tetapi ada hal-hal yang kemudian dilarang. Salah satunya bagi laki-laki tidak menjulurkan ke bawah mata kaki. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Ya, kain apapun yang berada di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Nah, ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dari Ala bin Abdurrahman, dari bapaknya, dia mengatakan bahwa Aba Sa'id pernah ditanya tentang izar, tentang pakaian yang dipakai di bawah untuk menutupi bagian bawah. Maka dia mengatakan, Alal khabiri saqatta sami'tu Rasulullah SAW yaqul izratul mu'min ila ansafis saqaini. Dia mengatakan bahwa saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda bahwa pakaiannya seorang mukmin itu sampai di pertengahan betisnya. La junah, itu tidak mengapa. Aw la haraj alaihi, ya, tidak mengapa. Aw la haraj alaihi fi ma bainahu wa bainal ka'bain. Dan tidak mengapa baginya kalau pakaian itu berada di antara setengah betisnya sampai di mata kakinya, antara itu tidak mengapa. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, maka na asfal min dzalika fa huwa finnar. Yang berada di bawahnya itu maka tempatnya di neraka. La yanzurullahu ila man jarra izarahu batara. Ya, Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan, menjulurkan pakaiannya melebihi itu pada hari kiamat. Ya. Dan pendapat yang kita pilih jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini berlaku baik bagi orang yang tidak sombong maupun yang sombong. Ya, karena ada pendapat yang mengatakan itu tidak mengapa kalau itu tidak sombong. Ya. Kenapa? Berdasarkan hadis dari Abu Bakar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu," ya, siapa yang menjulurkan pakaiannya, lam yanzurillahu lahu yaumal qiyamah, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ya, ini kata Rasulullah. Abu Bakar yang mendengarnya kemudian bertanya, "Bagaimana dengan saya ya Rasulullah? Bagaimana dengan pakaian saya?" Yastarhi illa an ata'ahadahu. Sering turun ke bawah kecuali kalau saya menjaganya. Ya, kecuali kalau saya menjaganya. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, lasta mimman fa'alahu khuyala. Engkau bukan yang melakukan itu karena kesombongan. Ada yang kemudian berpendapat bahwa kalau begitu, kalau tidak sombong, tidak mengapa. Nah, dijawab oleh para ulama kita mengatakan yang pertama, coba perhatikan kata Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, bagaimana dengan pakaian saya yang turun kecuali kalau saya menjaganya, illa an ata'ahadahu. Iya. Artinya pakaiannya sebenarnya itu di atas mata kaki. Lalu kemudian karena badannya yang kurus, itu sering turun kedodoran. Makanya kata beliau, saya harus selalu menjaganya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, kamu tidak melakukannya karena sombong. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tazkiyah yang datang dari Rasulullah SAW khusus kepada Abu Bakar. Buktinya, ya, dan ini tidak berlaku ke orang-orang yang lain. Buktinya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah didapati oleh Rasulullah SAW berjalan, lalu kemudian pakaiannya terjulur ke bawah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, irfa' taubak, angkat pakaianmu. Maka dia mengangkat pakaiannya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, zid, tambah lagi, angkat lagi. Maka kemudian beliau mengangkatnya. Dan Ibnu Umar mengatakan, saya kemudian menjaga agar pakaian saya terus berada di batas itu. Ditanya sampai di mana, beliau kemudian mengatakan ila nisfis saq, di pertengahan betis. Di sini Rasulullah tidak bertanya kepada Ibnu Umar, kamu sombong atau tidak sombong. Dia langsung mengatakan irfa' taubak, angkat pakaianmu. Nah, ini menunjukkan bahwa sombong tidak sombong pun itu berlaku, ini disuruh kita untuk mengangkat pakaiannya. Juga ketika Umar bin Khattab mau meninggal dunia, ini dalam keadaan sekarat, ini juga menunjukkan bahwa perkara ini bukan perkara yang bisa kita anggap remeh.
Ini sudah sekarat ini Umar. Sudah sekarat, ada anak laki-laki, anak muda yang masuk dalam keadaan pakaian yang menjulur ke bawah. Maka kemudian Umar mengatakan, irfa' thawbaka fa innahu atqa li qalbika wa atharu li thawbik. Iya, angkat pakaianmu karena itu lebih menjadikan hatimu bertakwa dan menjadikan pakaianmu lebih bersih. Dan di sini Umar tidak bertanya kepadanya, kamu sombong atau tidak sombong? Ya, dia langsung menyuruh untuk mengangkat pakaiannya. Ya, dia langsung menyuruh untuk mengangkat pakaiannya. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan kepada Jabir, iyyaka wa isbalal izar fa inna isbalal izari minal bakhilah wa inna Allah la yuhibbul makhilah. Iya, kata Rasulullah SAW kepada Jabir, jangan kamu menjulurkan pakaianmu sampai ke bawah mata kaki. Ya, jangan julurkan sampai di bawah mata kaki, karena menjulurkannya sampai di bawah kaki itu termasuk di antara kesombongan. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Makanya kemudian kita memilih pendapat ini. Baik itu disertai sombong atau tidak sombong, maka ya kita disunahkan untuk mengangkatnya. Ya, dan kemudian hadis yang menjelaskan tentang sombong itu lain ancamannya. Begitu juga hadis yang menjelaskan tentang tidak sombong, lain juga ancamannya. Yang tidak sombong itu ancamannya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Artinya orang yang tidak dilihat itu diacuhkan. Padahal di hari kiamat kita paling butuh kepada siapa? Kepada Allah. Bayangkan jemaah sekalian, kalau kita butuh di dunia sesuatu, kita pergi ke orang itu yang kebutuhan kita ada pada dia, tapi orang itu tidak mau lihat kita. Iya. Mungkin anak-anak bilang, dong. Ya begitu. Iya. Pada hari kiamat yang paling kita butuhkan adalah Allah. Dan orang yang menjulurkannya karena sombong itu diancam dengan ini, lam yanzurillahu lahu yaumal qiyamah. Ya. Dan yang tidak, hadis yang menjelaskan tentang tidak sombong ini ancamannya lain lagi. Ancamannya diancam dengan neraka. Ya, diancam dengan neraka. Dan batas pakaian yang dimaksud isbal di sini adalah ketika dia melewati mata kaki. Kalau sejajar berarti itu tidak dilarang. Ini penting. Kalau sejajar itu tidak dilarang. Yang dilarang kalau sudah melewati mata kaki. Ini penting. Nah, ini adab yang kelima. Adapun bagi wanita justru sebaliknya. Dia disyariatkan untuk memanjangkan pakaiannya dan batasnya sampai sehasta melewati kaki. Nah, ini bagi wanita. Ya. Ya, berdasarkan hadis dari Ibnu Umar bahwa Ummu Salamah Ummu Salamah pernah bertanya, lalu kemudian ditanyakan kepadanya, disampaikan kepadanya, yurkhinahu zira'an la yazidna alaih. Dia memanjangkannya. Ya, karena ketika para wanita mendengar tentang hadis tentang isbal ini, mereka kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan wanita? Kalau begitu kakinya akan terlihat. Ya, dan ini juga satu pelajaran bagaimana wanita dulu selalu memikirkan auratnya. Kakinya saja, bahkan kakinya sekalipun, ketika mendengarkan hadis-hadis tentang isbal tadi itu, pelarangan isbal itu, mereka kemudian langsung memikirkan kakinya. Ya Rasulullah, bagaimana dengan wanita? Kalau begitu akan terlihat kakinya. Maka ya Rasulullah kemudian mengatakan, yurkhinahu dhira'an la yazidna alaih. Silahkan panjangkan satu jengkal atau satu hasta melebihi kaki, dan jangan lebih dari itu. Allahu a'lam. Kemudian yang keenam, ada mulubsi thiyabir raqiqah wad dayiqah. Tidak memakai pakaian yang sempit atau pakaian yang transparan, yang terlalu tipis, terutama bagi wanita. Ya, dan pelarangan ini ya sangat ditekankan bagi wanita. Rasulullah bersabda, sinfani min ahli nar. Ada dua kelompok ahli neraka, lam arahuma, yang saya tidak pernah melihat sebelumnya. Dua kelompok ini siksaannya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Ya, yang cambuk itu dia pakai untuk memukul orang. Para ulama kita mengatakan ini adalah orang-orang yang diberikan hak untuk memukul orang lain karena jabatannya, ya, polisi, tentara, petugas keamanan, tetapi mereka memukulnya tanpa alasan yang dibenarkan.
Ya, dia semena-mena, dia zalim di dalam menggunakan ininya sehingga dia memukul orang-orang yang seharusnya dia tidak boleh pukul. Ya, ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Ini golongan yang pertama yang Rasulullah tidak pernah lihat siksaannya sebelumnya. Kemudian golongan yang kedua kata Rasulullah, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil maila la yadkhuluna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi hakikatnya sama seperti kalau dia telanjang. Karena apa? Karena pakaiannya yang tipis, karena pakaiannya yang terlalu ketat memperlihatkan tubuhnya, atau pakaiannya yang tidak cukup kainnya. Yang kata salah seorang ustaz, musibah sekali nih wanita ini. Pertama, kalau dia keluar istasyafah syaitan, itu setan akan menghiasinya biar kelihatan tambah cantik. Begitu sifatnya wanita. Dan musibahnya lagi sekarang pakaiannya tidak ada yang cukup. Ya, kalau kita lihat ke depan katanya ke atas wajahnya cantik-cantik, kalau kita tunduk justru semakin berbahaya. Bisa merusak stabilitas keamanan nasional. Ya, kata beliau. Ya, lebih bahaya lagi. Nah, wanita yang seperti ini berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Mumilatun ma'ilat, yang kalau dia berjalan berlenggak-lenggok. Iya. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukh. Di kepalanya ada ada sanggulan yang seperti punuk onta. Kata Rasulullah SAW, ya la yadkhuluna al-jannah. Wanita ini tidak akan masuk ke dalam syurga. Wala yajidna rihaha, bahkan tidak akan mencium baunya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal baunya syurga itu orang belum masuk sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Ya, orang belum masuk saja sudah tercium baunya. Dan dua golongan ini jangankan masuk surga, mencium baunya pun itu tidak akan dia dapatkan. Ini yang keenam. Yang ketujuh, ijtinabu tashabbuhir rijali fi libasihim bin nisa wa ijtinabu tashabbuhin nisa'i fi libasihinna bir rijal. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita di dalam berpakaiannya, begitu juga tabiatnya, dan wanita juga seperti itu tidak boleh menyerupai laki-laki di dalam pakaiannya. Ya, tidak boleh menyerupai laki-laki di dalam pakaiannya. Dari Ibnu Abbas dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, atau dari Ibnu Abbas dia mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Iya. Ini dilaknat. Yang menyerupai saja. Yang pakaiannya misalnya, ya pakaian yang laki-laki yang memakai pakaian yang dikhususkan untuk wanita lalu kemudian dia memakainya, baru menyerupai. Musibahnya sekarang ada laki-laki yang tidak hanya sekedar menyerupai. Ada yang bahkan mau ganti kelamin, bahkan sudah berganti kelamin, yang merepotkan dirinya sendiri. Yang ketika dia sudah ganti kelamin, dia kemudian bertanya, ya Ustaz, saya ini melamar atau dilamar kalau mau menikah? Saya ini kalau mau sholat bersama dengan laki-laki atau sholat bersama dengan wanita, pusing sendiri. Padahal yang menyerupai saja itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin As suatu ketika duduk bersama dengan beberapa sahabat, lalu kemudian dia melihat Ummu Sa'id ibnatu Abi Jahal, ya putrinya Abu Jahal yang bernama Ummu Sa'id, mutaqallidatan qausan wa hiya tamshi mishyatar rajul. Ummu Sa'id ini dia menggendong busur panah. Busur panah dia gendong, ya dia lekatkan di punggungnya, dan ketika dia berjalan seperti berjalannya laki-laki. Maka Abdullah bin Amr bin As kemudian bertanya, siapa dia? Maka orang-orang mengatakan itu adalah Ummu Sa'id, anaknya atau putrinya Abu Jahal. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, laisa minna man tashabbaha birrijali minan nisa wala man tashabbaha bin nisa'i minar rijal. Bukan dari golongan kami laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dan penting untuk kita sampaikan terutama kepada orang tua, anak-anak kita di rumah.
ketika ada gejala-gejala laki-laki suka main-main perempuan, suka pokoknya bergaya seperti gayanya perempuan, maka ya ini dicegah dari awal. Ya dibimbing dari awal. Dan ini paling riskan ketika anaknya biasanya anak pertama laki-laki, kemudian anak kedua wanita. Dan masing-masing ya atau kedua-duanya main bersama-sama biasanya. Ya, itu kakaknya biasanya ajari main tembak-tembak. Ya, kalau adiknya wanita, atau sebaliknya. Ya, kakaknya wanita lalu kemudian adiknya laki-laki diajari main boneka-boneka, masak-masak, main dokter-dokter. Iya, diajari berdandan. Iya, hati-hati. Ya, jadi harus diarahkan sejak dini. Ya, makanya memang sebaiknya anak laki-laki itu didampingi terus sama bapaknya. Mulai dari dia kecil, dampingi anak itu. Ya, mulai dari dia kecil sedini mungkin. Anak wanita juga mulai didampingi. Ya, kalau memang sulit untuk mendampingi keduanya, bagi tugas. Dampingi dan kemudian diajari untuk main-mainannya sendiri. Ya, main-mainannya sendiri. Karena tidak ada, jemaah sekalian, tidak ada laki-laki yang terlahir itu lalu kemudian ya dia sebenarnya terlahir salah-salah. Ya, yang seharusnya dia Ahmad menjadi Rosa misalnya. Ya, tidak ada yang seperti itu. Ya, kalau dia laki-laki ya laki-laki, kalau dia perempuan ya dia perempuan. Nah, bagaimana dengan yang terlahir memiliki dua kelamin? Bagaimana cara menentukan kelaminnya? Dilihat mana yang berfungsi. Ya, maka ditetapkan itu jenis kelaminnya. Begitu biasanya. Wallahu a'lam. Iya. Kemudian yang kedelapan. Masih banyak waktu ini? Iya, ini lumayan panjang ini sedikit. Hurmatul lubsil harir wa dhahab 'ala rijal. Diharamkan memakai kain sutra dan emas bagi laki-laki. Yang pertama tentang kain sutra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kain sutra, begitu juga emas di tangan kanannya dan tangan kirinya, lalu kemudian beliau mengatakan, keduanya ini haramun lidzukuri min ummati. Haram untuk laki-laki di umatku, wa halalun linisaiha, dan menjadi halal untuk wanitanya. Ya, di sini dari Abu Musa al-Asy'ari, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hurrima libasul harir wa dhahab ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihim. Ya, begitu redaksinya. Dihalalkan untuk wanita, diharamkan untuk laki-laki. Untuk sutra sendiri, di sini di poin yang ke-9 disebutkan bahwa tidak mengapa menggunakan sutra itu ya kalau dia tidak melebihi 4 jari. Ya, dia melebihi 4 jari. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an lubsil harir illa mawdi'a isba'aini aw thalatha aw arba'. Rasulullah melarang menggunakan sutra bagi laki-laki kecuali 2 jari, ya, kecuali 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Maksudnya apa? Ulama menjelaskan bahwa 4 jari itu bukan bagian pokoknya pakaian itu. Dia bisa berupa sulaman, bordiran, ya, atau sesuatu yang sifatnya melengket seperti kerahnya atau yang semacamnya yang tidak melebihi 4 jari. Ya, itu yang dibolehkan. Adapun kalau campur dan campurnya banyak, maka itu dilarang. Ya, bercampur dan campurnya banyak, maka itu dilarang. Salah satu di antara pakaian yang dilarang, jenis yang dilarang adalah qassi atau qissi di zaman Rasulullah SAW. Qassi itu adalah pakaian dari Mesir, yang pakaian Mesir itu ya dia sebenarnya bahan pokoknya ya katun, tetapi ada sutra yang bercampur. Sutra itu bergaris-garis dan banyak. Mudallah, bergaris-garis dan banyak. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibolehkan hanyalah 2 jari sampai 4 jari. Dan pelarangan ini berlaku untuk kain sutra asli. Kain sutra asli. Adapun kain yang sifatnya imitasi, yang dibuat sutra yang dibuat itu dari mesin, bukan dari kepompong, maka itu tidak mengapa.
Itu tidak mengapa. Dan kemudian pelarangannya ini akan gugur, tidak menjadi masalah kalau orang yang memakainya membutuhkannya. Seperti ketika dia terkena penyakit gatal, yang kalau dia menggunakan pakaian yang terbuat dari kain lain selain sutra, itu gatalnya semakin bertambah. Ya, bahkan di zaman dahulu itu orang-orang yang gatal dan tidak berhenti gatalnya itu disuruh pakai pakaian sutra. Sebagaimana Rasulullah SAW membolehkan Zubair menggunakannya lihikka karena gatal-gatal yang ada pada badannya. Ya, itu tidak mengapa. Adapun emas jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pelarangannya untuk dipakai bagi laki-laki berlaku mutlak bagi laki-laki. Ya, kecuali di beberapa poin. Yang pertama, kecuali kalau dia memakainya karena kebutuhan. Ya, karena kebutuhan. Seorang sahabat bernama Arfajah bin Sa'ad, ketika dia berperang, hidungnya terpotong. Hidungnya terpotong karena ya musuh menebasnya. Lalu kemudian dia memakai hidung dari perak. Awalnya dia pakai hidung dari perak, hidung palsu ya, dari perak. Ternyata peraknya itu menjadikan hidungnya itu mencium bau yang tidak sedap. Ya, perak itu baunya tidak enak. Ya, kalau dia dijadikan hidung, maka kemudian dia menggantinya dengan emas, dan itu tidak dilarang. Atau ketika dikenakan di senjata, sebagaimana beberapa sahabat itu menggunakan emas itu, ya misalnya di bagian bawahnya, gagangnya, senjata ya, emas. Pedang maksudnya, pedang. Senjata yang hakikat ini, bukan senjata yang lain. Jangan salah paham. Salah paham. Senjatanya, jadi dia gunakan itu. Atau terkadang dipakai untuk menempel, dan tempelannya ini sifatnya sedikit kalau itu digunakan di bejana misalnya, atau di alat-alat dapur yang memang ya itu kita tidak dapat sesuatu kecuali emas saja, lalu kemudian kita tempel dan hanya sedikit saja menambal yang bocor-bocor. Itu yang dibolehkan. Adapun untuk wanita itu dibolehkan menggunakannya untuk perhiasan. Perlu catat, untuk perhiasan. Kalau begitu bagaimana kalau misalnya ada yang pulpennya misalnya emas? Apakah boleh? Tidak boleh. Baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ya, tidak boleh. Baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Iya. Kalau jamnya misalnya, jam ini bukan perhiasan ya. Menurut para ulama, jam itu bukan perhiasan. Dia alat untuk menunjukkan waktu. Ya, alat untuk menunjukkan waktu. Kalau terbuat dari emas itu juga dilarang, baik untuk laki-laki maupun wanita. Mobil, handphone dilapis emas itu tidak boleh untuk laki-laki maupun wanita. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tashrabu fi ina'il dhahab wal fiddah. Jangan kalian minum dari bejana emas maupun bejana perak. Wala ta'kul min sihafiha, dan janganlah kamu makan dari piring yang terbuat dari emas. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, karena itu diharamkan untukmu di dunia, dibolehkan untuk orang kafir, dan dihalalkan untukmu di akhirat, dan tidak diberikan untuk orang kafir di akhirat. Ya. Nah, kita tahu orang-orang kafir itu tidak hanya menggunakan emas dan perak itu untuk makan, untuk bejana, tidak, tetapi dimanfaatkan untuk semuanya. Iya, untuk semuanya. Ya, itu berarti pemanfaatan emas ini hanya dibolehkan kepada mereka saja. Pemanfaatannya untuk yang lainnya itu kita dilarang untuk memanfaatkannya. Ya, dan di akhirat nantinya kita manfaatkan semuanya emas itu di segala macam bentuk pemanfaatannya, dan diharamkan untuk mereka. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, pelarangan emas ini hanya berlaku untuk emas kuning atau emas merah. Adapun emas putih, maka ini diperinci. Kalau emas putihnya itu murni platinum 100%, itu murni platinum 100%, maka dibolehkan. Meskipun dinamakan emas, itu hakikatnya bukan emas.
Tapi sekarang ada emas putih yang 75%-nya biasanya kandungannya itu adalah emas merah atau emas kuning kalau di sini. Kalau di Saudi itu dikatakan emas merah. Ya, emas kuning, lalu kemudian sisanya itu dari logam-logam yang lainnya, dari rhodium, dari platinum dan yang lainnya, yang kemudian dicampur menjadikan warnanya menjadi putih. Jenis yang kedua ini dilarang. Tidak boleh. Ya, meskipun tidak berwarna kuning. Ya, meskipun tidak berwarna kuning, wallahu a'lam. Nah, ini yang berkaitan dengan sutra dan emas ini. Kita percepat karena waktu. Yang ke-10, jawazu lubsil khatim. Dibolehkan bagi laki-laki untuk memakai cincin. Alhamdulillah, ini yang suka permata-permata. Ya, yang suka batu apa namanya itu? Batu yang mahal-mahal itu. Dibolehkan. Iya, dibolehkan untuk menggunakannya. Dan dibolehkan untuk menggunakan perak di dalam menggunakan cincin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW ittakhadha khataman min warqin. Rasulullah SAW menggunakan cincin dari perak dan beliau memakainya sampai beliau meninggal dunia. Tsumma kana ba'du fi yadi Abi Bakar. Setelah beliau meninggal, cincin itu diberikan kepada Abu Bakar untuk dipakai. Tsumma kana ba'du fi yadi Umar. Ketika Abu Bakar meninggal, cincin itu kemudian pindah ke tangannya Umar. Ketika Umar meninggal, pindah ke tangannya Utsman. Sampai kemudian ya cincin itu ya terjatuh di bi'r Aris, di sumur Aris. Dan di cincinnya Rasulullah SAW naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Ya, di cincinnya Rasulullah SAW itu bertuliskan Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa ya tulisan yang ada di cincinnya Rasulullah SAW yang bertuliskan Muhammadun Rasulullah itu, ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah melarang sahabat-sahabatnya untuk menulis dengan tulisan yang semisalnya, yang ada lafzul jalalahnya, yang ada kata Allahnya. Itu maksudnya lafzul jalalah, ada kata Allahnya. Supaya apa? Supaya dia tidak membawanya ke tempat-tempat yang tidak layak lafzul jalalah itu berada di situ. Allahu a'lam. Ya. Dan ada pelarangan di sini di poin yang ke-11 untuk menggunakan cincin di jari tengah dan jari telunjuk. Ya, kita dilarang menggunakan cincin di jari tengah dan jari telunjuk. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ali, dia mengatakan nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qassi wal mitharat al hamra wa an albas khatami fi hadhihi wa fi hadhihi. Ya, saya dilarang untuk menggunakan al-qassi, tadi kita sampaikan, ya itu kain yang dari Mesir itu, wal mitharatil hamra, dan pelana yang berwarna merah yang terbuat dari sutra. Kami dilarang menggunakannya. Wan albas khatami fi hadhihi wa fi hadhihi, dan saya dilarang untuk menggunakan cincin di sini dan di sini. Lalu kemudian beliau menunjuk as-sababa wal wusta. Beliau menunjuk saya dilarang memakai cincin di sini dan saya dilarang menggunakan cincin di sini. Yang melarangnya siapa? Yang melarangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia disunnahkan untuk dipakai? Dipakai di khinsar, dipakai di jari kelingking. Ya, dipakai di jari kelingking. Dan itu berlaku untuk tangan kanan maupun tangan kiri. Ini sunnahnya boleh kedua-duanya. Boleh dipakai di tangan kiri, boleh dipakai di tangan kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakainya dan ada riwayat yang menjelaskan tentang itu. Iya. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita katakan bahwa ya pakaian ini adalah salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika memakainya, dan sebagai penutup yang disampaikan oleh penulis buku ini, beliau mengatakan dan begitu juga sebaliknya ketika kita menanggalkannya, kita juga disyariatkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Satru ma baina ayunil jinni wa awrati bani Adam idza dakhala ahadumul khala an yakuna bismillah." Ini hadis yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa yang menghalangi pandangan jin ya dari auratnya seseorang ketika dia menanggalkan pakaiannya adalah ketika dia membaca basmalah. Ya, mohon maaf ini kalau terburu-buru menyelesaikan pembahasannya karena waktu yang membatasi. Saya tidak tahu apa masih ada sesi tanya jawab atau bagaimana.
Tidak ada. Atau kita buka 1-2 pertanyaan. Tidak apa-apa kita tunda sedikit waktu salat Isya atau bagaimana? Bagaimana ini? Atau kita langsung azan saja? Ada 1 pertanyaan. Ya, kita cukupkan 1 pertanyaan. Iya. Saya bilang 1. Bagaimana hukumnya suami Ustaz jika sudah mengangkat istrinya aurat tapi istrinya tidak mau mengangkat? Apa? Bagaimana hukumnya suami yang sudah mengangkat istrinya aurat? Hukumnya istrinya berdosa. Iya. Hukumnya istrinya yang berdosa. Biasanya suami yang bertanya seperti itu, ya, dia berharap jawaban lain. Dia berharap ustaznya akan bilang, kalau memang sudah dinasihati dan tidak mau mendengar, tambah saja. Tidak, jamaah sekalian, jangan berhenti untuk menasihati terus. Ya, jangan berhenti untuk menasihati terus. Ya, nasihati istrinya, doakan istrinya. Ya, dan kalau bisa dinasihatinya itu di momen-momen yang tepat. Ya, coba bayangkan, ya kalau ya istri antum misalnya, antum baru gajian ini, bilang, "Dek," kalau panggilan ya, atau "Umi, sini dulu, duduk dulu di sini." Belum dia duduk langsung kasih uang. Langsung kasih uang. Kasih banyak memang nih. Kasih banyak, kalau bisa 1 juta, 1 juta. Ini uang belanja tanah 1 hari, kalau bisa kita habiskan sekarang, habiskan. Ya, kalau sudah ketawa-ketawa nih, ya bilang bagi ada permintaanku sebenarnya. Ya, apa itu? Kalau dia tanya apa itu, kasih lihat itu jilbab. Cantik saya lihat, tapi cantik sekali kalau kita pakai juga ini. Iya. Ikut gaji kan Ustaz? Itu tadi cuma sekedar contoh. Iya. Itu tadi cuma sekedar contoh, tidak apa-apa diterapkan. Iya, tidak apa-apa diterapkan. Jadi setiap satu misalnya 1 jilbab yang disuruh pakai, 1 jilbab 1 gamis panjang misalnya yang disuruh pakai, kita kasih uang awal-awalnya. Iya. Dan kalau dia sudah pakai apresiasi, baru kemudian jelaskan bahwa sebenarnya kamu ini berjilbab bukan untuk saya. Ya, kamu ini berjilbab untuk Allah. Ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan untuk suami sebenarnya itu jilbab itu, untuk wanita itu sendiri. Ya, dan ini tadi cuma sekedar contoh. Maksud saya, jadi cari momen-momen yang tepat untuk menyampaikan itu. Iya, jangan disuruh masih keringatan lagi ngadu ini. Kenapa tidak pakai jilbab tadi waktu keluar? Kenapa tidak pakai itu jilbab? Saya sudah belikan itu. Jangan, cari momen-momen yang tepat. Ya, biasanya masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga itu adalah faktor komunikasi. Itu karena faktor komunikasi, tidak ada keterbukaan antara yang satu dengan yang lain. Ya, hubungan komunikasi tidak berjalan dengan baik. Akhirnya ada kebuntuan. Ya, suami tidak tahu apa keinginannya istri tidak tahu apa keinginannya suami. Ya, seperti itu. Ya, ini hanya sekedar tips, dan ini bukan patokan yang mutlak, tidak. Jadi kita sebenarnya yang paling tahu bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapi istri. Mungkin saja cara ini cocok untuk istri si fulan, tidak cocok untuk istri yang lain. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita lah yang paling mengerti bagaimana cara kita menghadapi istri kita di rumah. Ya, saya kadang heran sama seorang laki-laki yang sudah misalnya 10 tahun menikah, lalu kemudian dia mengatakan, saya tidak tahu bagaimana cara saya hadapi istri saya. Itu sudah 10 tahun tinggal satu rumah, masih tidak tahu cara hadapi istrinya. Ya, saya masih bingung. Mau keluar mobil saja tidak tahu bagaimana cara minta izin sama istri misalnya. Ya, seperti itu aneh kalau orang yang sudah 10 tahun menikah masih tidak mengerti cara menghadapi istri. Begitu juga sebaliknya, sudah 10 tahun menikah, istri masih belum tahu bagaimana cara hadapi suaminya, luluhkan hati suaminya. Iya, jadi seperti itu.
Insya Allah ya lain kali kita akan sharing juga masalah-masalah ini, akan ada pembahasan tentang keluarga itu sendiri. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.